ini banyak produk yang keren nih, tapi nggak terangkat, keangkat gitu. Kenapa gitu? Dan mereka ya itu kendalanya gaptek. Nah, hai alumni Plat D. Aku lagi ditemenin sama Teh Kiki dari SMA 5. Halo, selamat siang. Kita kebetulan kedatangan teman adik ya Teh ya? Adik ya. Adik dong. Adik kelas. Tahunnya jauh bisa. Gak apa-apa disebut aja adik Teh lah. Baiklah. Ya, kalau misalnya kita bilang anak tua banget nanti kita. Incu kali. Incu, ya ampun. Adik Masih dari SMA 5 ya, Ines. Betul ya. Sekali. Angkatan berapa Ines? Angkatan 2007 Teh. Oh 2007. Ines nih kegiatannya apa nih Ines? Aku sekarang lagi ngebangun startup ya, perusahaan rintisan sama teman-teman. Jadi namanya dekatkita.co. Dekatkita.co. Iya. Itu tuh ngapain aja, platform apa jadi tuh? Jadi platform itu untuk ngebantu UMKM sih. Jadi intinya UMKM itu nanti bisa punya toko online tuh gratis, nggak dipungut bayaran. Jadi mungkin kita pengen memposisikan itu sebagai bestie-nya UMKM lah. Jadi kalau yang baru merintis atau yang gaptek boleh banget coba dekat kita. Oh namanya dekatkita.co. Iklan dulu sedikit. Iya nggak apa-apa ya Teh ya. Nggak apa-apa Kaci. Terus itu tuh si platform itu udah ada berapa membernya? Kita baru UMKM-nya? 1 bulan launching. Oh baru launching. Juli akhir. Launching di 3 kota, kurang lebih udah mau 1.000 sih, hampir mendekati 1.000 user. UMKM, Ya. Maksudnya yang ada di situ membernya itu si pedagang lah ya. Pedagangnya gitu. itu ada 1.000. Udah ada 1.000. Iya. Jadi ini tuh kayak apa namanya Tokopedia gitu mungkin ya kayak itu. Agak mirip sih konsepnya, lebih simple sih kayak storefront. Jadi prinsipnya mungkin kalau yang gaptek gitu kan, misalnya Teh Kiki gaptek nih. Kelihatan gaptek. Kelihatan ya. Iya dong. Bahaya. Iya, jadi konsepnya kita emang pengen bikin yang gampang banget. Jadi 4 kali klik udah bisa punya toko. Oh, gitu. jadi nggak usah ribet daftar yang apa segala macam gitu ya. Kurasi screening gitu nggak ada Teh. Terus kalau misalnya untuk bikin si platform ini gitu kan, pasti ada timnya dong yang bikin. Ada. Nah ini Ines sebagai apanya di sini? Aku namanya kalau di situ community director ya. Community director. Lebih ke bisnisnya sebenarnya. Bisnis partnership sama aku. Itu yang bikin semua teman-teman dari SMA 5 atau? Enggak juga sih, ada beda-beda. Ada teman aku yang dari Angela ya. Yang dari Bandung itu dia sih sebenarnya yang anak Angela itu. Si ahli IT-nya anak Jakarta Bandung. Bandung. IT-nya Jakarta di UGM dia Jawa. Oh gitu. Jadi ini kolaborasi antara teman-teman karena Ines kita ya. awalnya gara-gara pandemik. Jadi kita agak-agak ya kasihan ya ngelihat UMKM kok merana amat gitu. Terus akhirnya kita bikin sesuatu yuk gitu. Pas pandemi tahun kemarin, setahun riset bikin produk yang ini, terus akhirnya sampai ke yang dekat kita versi sekarang gitu. Ini udah sempurna nih? Belum sih, of course namanya kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Iya, jadi berat. Jadi kita sembari jalan tentunya pasti ada improvement ya, kaizen tuh apa sih? Continuous improvement gitu. Sembari ada jalan aja ya, namanya juga teknologi ya. Betul, karena kan kita pengen ngasih yang terbaik dari user kita pengennya apa. Oh ternyata mereka butuhnya lebih pas dikasih yang fitur ini, kita bikin gitu sih. Kalau ngelihat Ines teh jadi kayak telat gitu kita teh. Kita makanya teh kecepatan apa gimana sih? Ya, kayaknya dia masih muda mestinya main gitunya siga bahasa kereta mah. Tapi ya Teh ya kalau diperhatiin ya, mungkin memang generasi kayak yang tadi ya, generasi apa tuh Z berarti ya. Memang kreatif ya. Jadi kalau zaman Teteh kan duluan dong daripada Lavi ya. Zaman Lavi aja itu kayaknya yang anak-anak umur kalian tuh yang masih pengen main ke sana ke sini gitu. Sementara generasi yang sekarang ini kayaknya lebih kreatif dan gimana caranya untuk menjadi entrepreneur dan bisa menghasilkan income gitu ya. Sebenarnya ini sih Teh, karena kita lifestyle-nya senengnya main. Ya. Jadi cuannya harus banyak. Oh iya benar. Jadi kan kasihan lah kalau masa umur 30-an masih minta sama mami papi gitu ya kan. Jadi tapi main masih sempet.
Main bisa lah, harus dong, harus. Saya teka pikiran. Yang belum cari jodoh aja teh. Iya, hebat ya. Kecuali cari jodoh tuh. Oh, belum ada jodohnya. Udah ada. Aja ya, teh. Oh, kalau belum mau sekalian dipromosiin. Diumumin. Waduh. Ada nih. Waduh. Jombloers. Ajang cari jodoh ini jadinya, bukan dong ini ntar. Nah, terus kita balik lagi deh. Kalau misalnya dari si dekatkita.co itu benefitnya buat kalian apa? Benefitnya? Iya. Buat kita? Iya. Nanti yang pasti sih, kan kalau dari si UMKM mereka bisa laku dagangannya gitu kan. Iya Nah, kalau untuk kalian, kalau fitur premiumnya pasti ada ya nantinya. Cuman untuk sampai produknya kita rasa udah bisa namanya monetisasi itu ya, kita belum lah. sih. Gitu. Ngambil presentasi dari situ. Belum ini sih. Jadi apa ya? Ada beberapa pilihan, tapi yang jelas kita nggak pengen terlalu besar ya. Karena kan bukan yang utamanya di potongan ke UMKM. Jadi mungkin kerja sama bisnis besar dan sebagainya gitu. Jadi kasarnya yang kecil kan dia merintisnya juga udah sulit ya, berdarah-darah, marginnya lu kecil, masa sih kita kok tega motongnya gede-gede ya kan gitu. Karena aku sendiri ngerasain dulu bisnis gitu kan, ngerintis dari nol tuh nggak punya budget marketing teh. Iya. Gitu. Benar. Gede padahal itu ya. Betul. Iya. Memang budget marketing itu budget besar. Marketing itu besar gitu. Minimal kan kalau sekarang mungkin untuk cari influencer, minimal untuk ads, digital marketing, dan ada itu kan dananya. orang gaptek ya, gitu. Kalau mau hire yang pro mahal juga. Mahal, benar. Gitu. Jadi kita paham betul sih. Benar-benar ini tuh berjalan mengalir aja gitu ya. Karena sih rezeki nggak tertukar satu. Kita sih percaya itu, dan karena awalnya dari niat baik juga pengen ini UMKM luar biasa gitu. Aku itu keliling-keliling ya di selama riset tuh Jakarta, Bandung, Bogor, ke kampung-kampung belusukan. Iya. Ini banyak produk yang keren nih, tapi nggak keangkat gitu. Kenapa gitu? Dan mereka ya itu kendalanya gaptek. Nah, itu balik lagi. Iya, makanya kita bikin 2 versi sih. Jadi ada yang web, ada yang aplikasi. Kalau web yang ya udah kuotanya kecil, ya udah sana pakai web gitu. Terus nanti untuk pengirimannya ada kerja sama lagi ada beberapa partner yang lagi dicoba kita ini untuk pengirimannya ya. Jadi dia bisa untuk saat ini yang sudah berjalan ini biasanya mereka jadi apa ya, economic development itu dapat. Jadi misalnya tetangganya terdampak pandemi, dia yang jadi kurirnya. Jadi si ekonomi itu berserap. Agak-agak ekonomi kerakyatan juga ya. Betul. Ya benar-benar. Iya, ya. Ini sebenarnya iya, karena mungkin aku juga agak sedikit idealis ya teh, karena S1-nya di tata kota. Jadi ya tahulah kurang lebihnya gitu. Kenapa sih ekonomi kok nggak berjalan, nggak ada pemerataan ekonomi, kenapa gitu. Salah satu analisa aku dan tim adalah seluruh kota di Indonesia itu secara urban planning ya, itu dia satu pusat. Jakarta ya, Indonesia pusatnya Jakarta. Yeah. Semua 80% uang beredar di Jakarta. Yang lain nggak kebagian. Yeah. Dengan misalnya konsepnya, kita tuh ada yang namanya 20 minute city. 20 minute city itu konsepnya ya udah setiap wilayah tuh harusnya dia bisa live work play di tempat itu. Udah bisa mandiri gitu, berkecukupan. Nah, ketika orang udah bisa beli dari sekitarnya, juga memberdayakan kayak tadi kurirnya dari tetangga aja tuh banyak yang nggak punya pekerjaan gitu kan. Jadi itu akan bisa sangat membantu ya. Solusi banget sih gitu. Ya. Nepi kacolohok. Nepi kacolohok. Iya. Kepikiran sampai ke situ. Hebat ya, amazing ya anak-anak ini teh luar biasa. Alhamdulillah dikasih rezeki ilmu. Tapi ilmu kan senang harus sih dengarnya ya. dibagikan. Betul, kita harus nge-share lagi ya supaya biar kita tambah tuh banyak. Otomatis kalau kita nge-share ilmu pasti kita akan dapat ilmu lagi gitu kan dari situ ya. Setuju banget ya. Nah, terus kalau UMKM-nya sendiri nih yang banyak itu ya, misalnya dari 1.000 itu yang banyak kira-kira apa, makanan kah atau fashion atau apa? Sejauh ini sih ini boleh diceritain nggak ya? Jadi banyak yang kecewa sama platform yang ada. Karena potongannya besar, mereka pindah ke sini semua. Jadi ada salah satu tenan kita yang di Bogor, di platform tersebut dia jualan nasi bakar. Dalam 1 bulan dia cerita ke aku awal itu cuman 3 juta dan itu masih dipotong. Dipotong biaya ini tuh ya. Sebulan di kita itu dia 40 juta. Omset ya? Iya. Gila, bisa ini 100 kali lebih ya. 100 kali lipat. Dari 3 juta ya 100. Iya. Iya, dibagi berapa itu? Makanya lumayan peningkatannya gitu. Karena
dia dapat kendali penuh UMKM itu atas bisnisnya dia gitu. Jadi dia nggak tergantung sama emang kalau misalnya mau transfer aja harus ya kan bisa langsung aja gitu. Terakhir tuh kemarin dia WA saya, dia bilang gini, Teh Ines apa malam-malam kan, Teh saya gemeter. Kenapa Teh? Dia ngirim screenshot dapat orderan, dia nggak kenal itu siapa, order nasi bakar ya paket 18 juta Teh, satu kali order. Luar biasa. Aku langsung gitu. Dari daerah yang sama lokasinya. Iya, dari dia dapat orderan dari suatu PT untuk acara anniversary. Cuma kan bisa aja kan PT itu punya uang. Kan bisa toh nggak beli dari UKM. Tapi karena dia tuh sering banget namanya sebar link tokonya dia, yang link DK-nya itu dia sebar nih di mana teman-teman lihat. Nah, ternyata teman-temannya ini karena emang pada dasar si Teteh ini baik ya, namanya Teh Hani ini baik, teman-temannya tuh ikutan bantuin sebarin linknya dia, tahu-tahu link dia viral, jadi dia ini saya nggak tahu siapa yang orang baik mana yang nyebarin link saya ke sini, akhirnya ketahuan juga sih siapa gitu. 18 juta Teh. 18 juta sekali order ya. Langsung nyicil mobil dia. Iya. Sebulan tuh dia udah kemarin tuh 40-an. Berarti itu pembayarannya masuk ke rekening pribadi. Mm-mm. Bukan ke perusahaan, bukan namanya. Enggak, kita nggak ada intermediary-nya. Nah, berarti di situ ada kendala juga dong. Betul. Kalau misalnya misalnya kita sebutkan platform itulah gitu ya, yang hijau itu gitu. Kan platform itu kan rekeningnya di perusahaan tersebut. Pada saat nanti si pedagangnya itu atau si UKM-nya itu bermasalah, uangnya kan masih di hold sama si perusahaan. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya nakal, kita masih bisa komplain dan karena uangnya pun juga belum diserahkan ke pedagang, bisa dikembalikan gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara mengantisipasinya? Nah, kalau kita kan memang untuk saat ini kan karena kita masih limited launching ya, jadi belum public launch lah ya. Sekarang sih udah ada beberapa partner, jadi kita ada kerjasama juga sama BRI yang lagi jalan mau bikin webinar bareng nanti tanggal 20 gitu. Terus ada beberapa yang nanti aku mau meetingin di minggu ini gitu kan, untuk solve masalah tersebut sih. Jadi kita tuh pengennya jadi suatu opsi. Kalau misalnya kamu percaya banget, silahkan lakukan pembayaran langsung. Kalau misalnya mau difasilitasi ada opsi itu. Tapi kita ada opsi itu gitu. Tapi itu nanti sih. Jadi paling nggak kalau misalnya memang mereka khawatir gitu kan uangnya hilang atau menghadapi si pedagang ini, mereka bisa ngelewatin si account yang kalian punya gitu, kalian buat. Karena gitu untuk yang 1000 awal ini memang kita tahu orangnya, ini ternyata direkomendasikan ini. Jadi masih secara trust itu orang-orang yang amanah lah ya, secara penjual gitu sih. Nah, locationnya seperti Jakarta, Bandung, Malang. Jakarta, Bandung, Malang. Jadi Bogor. Bogor juga. Berarti 4 ya. Jakarta, Bogor, Malang, Bandung gitu. Nah, itu kalau berarti kan didescribe-kan sesuai dengan lokasi ya. Tetap kan. Jadi kalau misalnya kayak di Bandung ya kalau kayak GPS-nya. Makanan lah gitu. Kalau makanan kan kita nggak mungkin juga, kecuali kalau memang frozen food atau apa gitu ya. Kalau kayak nasi bakar gitu kita pesen dari Bogor, datang basi besok. Emang hyper lokal hitungannya. Iya. Tapi ada juga sih yang di kita itu apa sih namanya Teh, jasa. Jadi kayak misalnya kayak gini, jasa graphic design, bikin logo untuk UMKM, bikin desain kemasan, kan banyak yang nyari. Iya. Tapi nggak tahu nyari di mana. Iya benar. Nah itu juga kita coba akomodasi sih kayak jasa gitu. Jadi biar lebih menarik ya. Jadi ya silakan aja. Kemarin tuh ada yang kemasan sama desain logo gitu. Ada itu juga lewat sih dari tim kalian gitu, minta tolongnya gitu. Atau diberikan? Kita open dan kita di situ ternyata yang banyak tuh kuliner, fashion sama jasa pendukung UMKM. Gitu. Karena ternyata banyak yang nyari juga gitu. Aku aja nyari. Bikin konten admin sosial media aku juga nyari gitu kan. Maksudnya kadang bingung, aduh kayak ginian ya ada di mana sih gitu. Nggak tahu. Padahal mungkin kita bisa aja tetangga kita sangat jago dalam itu dan kita nggak tahu. Benar sih. Gitu. Seru berarti ya. itu ngelacak lokasi ya platformnya. Iya, ada sesuai GPS aja. Iya. Jadi ya sama lah dengan platform yang lainnya gitu. Cuman mungkin karena ini kan memang benar-benar di-create oleh lingkungannya yang masih terbatas lah ya, belum yang perusahaan besar gitu, sampai akhirnya belum menjadi
startup yang luar biasa seperti yang masih itu merintis ya. lah. Masih merintis. Siapa tahu 2 tahun ke depan tiba-tiba boom gitu ya. Amin. Dekatkita.co. Tuh diulang-ulang loh sama aku loh. Aku jadi Betul. penasaran loh. Kalau Boleh di nanti Bandung coba. sekarang ada apa aja nih yang Bandung banyak sih. banyak ya? Makanan pasti ada ya. Jajanan sih banyaknya, dimsum gitu-gitu. Alternatif Fashion lain. Kria belum ada. Ada sih yang bikin apa ya, kayu, ukiran Ukiran udah gitu ada. ya. gitu-gitu ada. Nah, Gitu. itu bisa nanti kita kembangkan Kadang yang kayak lagi gitu nih. memang perlu tempat ya. Iya. Dan itu kan biasanya secara ini agak rumit. Tapi yang banyak pakai dekat kita tuh sebenarnya yang pre-order teh. Karena mereka nggak terfasilitasi gitu. Kayak yang tadi kan si Tehani itu dapat order ratusan gitu kan, nggak mungkin gitu kalau di tempat lain. Kalau di situ kan dia bisa ada waktu berapa hari untuk nyiapin. Jadi Gitu. kalian itu risetnya setahun kemarin pada saat pandemi. Iya, secara riset sembari bikin produknya, terus ternyata ini nggak bagus, ganti lagi, ini nggak bagus, ganti lagi gitu. Jadi di sosial media juga kalian gencar untuk mempromosikan ya harusnya. Jadi itu. kita tuh nggak pengen viral terlalu cepet ya. Oke. Karena biasanya yang viral terlalu cepet, hilangnya juga cepet. Kayak apa? Kayak api gitu. Iya. Hilangnya juga cepet. Oh, jadi Kita pengennya stabil, tapi ada di situ terus gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita nggak promosiin di sosial media terus udah gitu orang-orang akan tahu Jadi gitu tahu. bahwa ada nih gitu. Karena belum saatnya kami public launching sih. Karena masih limited. Oh, gitu. Jadi door Iya. to door kamu datang atau gimana? Enggak juga sih, jadi pendekatan komunitas teh. Jadi komunitas bisnis A, terus yang dari PKK kan ada program ya banyak yang sangat bagus gitu. Kurang deket ya. Oh, Suaranya Kecil? terlalu imut soalnya. oh gitu. Terlalu imut suaranya. Bisa diedit lah ya. Nah, udah ya. Oke. Maaf ya. Udah? Berarti dari tadi nggak kedengaran dong. Kedengaran, cuman halus gitu ya. Kalah sama suara saya yang menggelegari Gitu ya. Terus Sip, kalau misalnya misalnya nih aku nih gitu ya. Mm-mm. Punya UMKM nih gitu. Aku punya satu produk nih yang pengen dipasarkan juga di situ gitu. Syaratnya apa aja? Syaratnya punya WhatsApp. Oh, hanya punya WhatsApp aja? Punya WhatsApp terus amanah ya. Jadi maksudnya Ya itulah amanah itu kan kadang kita Iya. ngomong iya amanah. Iya, mana? Nggak taunya enggak gitu. Kumangke. gimana. iya, karena itu sih. Jadi kita kan jadi semacam transisi ya. Jadi ada platform A, B, C, D kan. Nah, yang bagian untuk merintis dan masih bingung-bingung dan budget marketingnya sedikit ini yang kita coba fasilitasi. Karena kan buat mereka mungkin kayak misalnya masih eksperimen nih dimsum apa yang enak ya. Market sukanya yang mana, kan dia harus punya platform dulu yang dia bisa test drive itu cepet gitu, bisa roll it out aja dulu gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak persyaratan, nggak memberatkan, yang penting mulai aja dulu sih gitu. Gitu misalnya nih Teh Kiki mau jualan apa teh? Es lilin. Es lilin. Lilin. Nah, es lilin misalnya mau sekalian riset pasar, yang mana ya yang orang suka. Coba aja dulu dekat kita. Nanti kan situ kan dapat data nih, ternyata penjualan terbanyak varian ini, ya udah mendingan fokus di varian itu aja daripada bikin variannya banyak. Terus yang lain misalnya jadinya nggak kejual cepet gitu. Jadi bisa sekalian ya itulah tergantung kita dipakai. Berarti kelola sendiri gitu ya. Iya, berarti kayak yang misalnya sendiri. ya kita tetap harus ngasihin foto dan lain-lainnya gitu ya. Atau Foto. testernya juga sekalian harus dicoba sama kalian atau enggak? Enggak, itu bisa langsung aja kok di langsung pakai aja Google gitu? Chrome, buka dekatkita.co. Nanti mulai sekarang masukin nomor WhatsApp, ntar ada OTP masukin, terus ntar udah. Udah aja langsung jadi member aja di situ. Udah, tinggal pinpoint lokasi tokonya atau rumah kalau masih dari rumah. Ada harus masukin foto-foto dan lain-lain juga Iya gitu sih. kan? Kalau foto listingnya sih unlimited ya, bisa banyak. Tapi kalau fotonya 12 per listing. Jadi mau taruh testimonial juga boleh. Jadi foto dari segala angle boleh. Gitu. Jadi enaknya Simple ya? Jadi enaknya dia cuma perlu satu link. Kalau kayak Lord of the Ring tuh tau nggak ya? Ya, aku tahu Yang film Lord of the Ring. one ring to rule them all. Iya, Kalau ini one iya. link. One link ya. Cukup one Gitu link doang, aja, ya. jadi udah tek udah kelihatan kan fotonya, testimonialnya, masukin aja gitu di situ. Harusnya tadi aku download dulu ya. Jadi Aku download Pakai jadi Chrome aja tahu. teh.
Yang Jadi lewat web ya? Lewat web dulu. Yang ini sih masih di tim internal. Kalau untuk app-nya masih gitu. yang pakai masih tim internal dulu. Gitu. Ini kemarin biar baru stabil. ketemu 50 pemuda dari Oh iya, luar Dispora biasa tuh itu, pemuda umur 18 sampai 30 Jawa Barat. ternyata masing-masing udah punya usaha. Oh ya? Luar biasa, Teh itu lebih muda daripada aku ketika aku merintis. Oh ya? Dia Iya. kenalin dekat kita ya ke situ. Oh udah gabung nih? Iya, kemarin ya acara di Dia jadi narasumber, Mm-mm. jelasin yang pemuda-pemuda itu bawa dari Dispora Jabar. Ternyata 5 dari mana aja? kota kabupaten di Jawa Barat. Subang, Sumedang. Pastinya lupa saya. Saya pikir teh dari sekolah apa dari apa? Katanya teh enggak, ini Pas 18 ditanya sampai siapa 35 aja ya. yang udah punya usaha pada ngacung Semua, semua, pada kaget semuanya. aku. Usahanya. Sekarang tuh emang harus kayak gitu Teh. Ya benar sih. Karena kan nggak selamanya ya kita kayak misalnya pas pandemi kemarin kan berasa tuh orang yang tadi nyaman kerja sama orang tiba-tiba goyang goncang, terus ketika itu apa gitu kan mereka harus survive gitu. Jadi mereka sekarang akhirnya jadi entrepreneur ya, jadi apa namanya, buka usaha UMKM dan lain-lain gitu ya. Akhirnya bergabunglah dengan si apa kita.co. Dika. Nah kalau misalnya sekarang apa namanya usaha-usaha tersebut nih gitu, mau lebih gencar kan harus ada modal tuh untuk branding apa segala macam gitu ya. Nah itu kalian modalnya dari mana? Kalau misalnya dari sini belum monetize? Ya masih standar sih kayak startup pada umumnya, ada angel investor, kita juga ada lagi Tetap harus ada investor fundraising. ya? Iya dong. Soalnya kan Ada bikin partner kah? ada. Iya pastilah. Nggak mungkin kalau misalnya Kalau aku lagi kayak jalan gini. sendirian capek ya. Iya, tetap. karena kan pasti mau tidak mau harus ada dana Iya, gitu. justru untuk itu permasalahan dari UMKM itu Teh. Kebanyakan UMKM itu mereka karena pride-nya produk orang bagus. Jadi mereka semuanya dikip sendiri, bikinnya, masaknya, belanjanya, jualannya, promosinya, tapi jadinya waktu mereka habis. Iya benar. Nggak jelas dan marginnya kecil. Dan aku ngerasain sih kalau misalnya sebagai pedagang nih gitu, kita bikin udah capek, terus kita harus ngepromosiin, bingung. Kadang-kadang ada yang nggak bisa ngepromosiin gitu kan. Itu, Ya karena inilah emang nggak bisa butuhnya ini dipaksain. gitu. Tapi ternyata kalau di sini juga apa namanya stuck gitu untuk branding dan lain-lain, stop juga jadinya nggak berjalan. Tetap harus ada investor ya di sini ya, ada fundraisingnya di sini ya. Ada. Oke, seru juga loh Teh sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan kayak gini tuh kumaha niat, kumaha ide. Ya, da orang teh mau misalnya niat aya ide teh lieur oge nya. Tapi kalian tuh emang luar biasa loh, pala linter barudak ayeuna teh. Ih, emang seneng aku mah. Aku ngeliat yang si Teh tadi ya, anak 2018, wah luar biasa. Iya, tadi juga aku aku belum ngedengar- bisa kayak gitu waktu seumur dia. Dapat bocoran ya pas waktu pas keluar tuh si Ganes gitu. Ini Gimana, anak Teh? 2018 gini gue bilang wow benar ya, ide-ide kreatif itu yang kita nggak punya gitu loh, nggak kepikiran gitu ya. Karena ini kali ya, mungkin karena sekarang tuh akses terhadap informasi ya, Ya. udah luar biasa kan. Benar. Zamannya aku tuh kan masih tetot modemnya juga lambat teknologi, gitu kan. benar. informasi. Kamu aja semuanya. bisa ngalamin begitu, kita apalagi yang Apalagi yang nggak ada jemput. teknologi Belum ada gitu. ini ya, masih pakai star ya komputernya. Belum, komputer itu baru masuk Masih kalau nggak pakai salah itu tahun disket. 90 Aku juga masih awal pakai ya, disket, 89 ya Teh Pakai ya. disket Tahun ya. 89-an ya komputer masih pakai disket. Bener. Aku DOS. masih ngalamin sih. DOS tuh ya. Aku masih ngalamin sih Teh yang pakai pensil di gini-gini apa tuh namanya Disket puteraning yang kotak tuh. bukan kaset. Oh, Aku pakai suka- kaset. Itu Iya. di zamannya si kaset. Iya. Kaset yang belum pakai ada pita. CD. Iya, Iya. kaset pita itu aku seneng banget mainin waktu Pensil kecil. tuh, Pensil diputerin. diputer-puter. Supaya nggak di rewind di dalam tape-nya, jadi pakai pensil Dulu tuh padahal dia muter. Disket itu cuma 20 kilobyte ya. Iya. Sekarang udah Makanya. mega-mega. Iya. Itu aja kayaknya udah keren banget. Nah, Dulu tuh aku apalagi ngoleksi warna-warni itu. apalagi sekarang semakin dimudahkan, semakin gampang, wifi di mana-mana, Peluang makin internet banyak. di gadget kita udah nempel, jadi akses apapun juga bisa kita dapat ya. Nah, permasalahan satu lagi, kalian kan bikin platform nih. Si platform ini kan harus apa namanya, ada kendala pasti untuk masuk ke Play Store. Play Store. Play Store kan biasanya lebih gampang ke Android kan. Kalau untuk Apple kadang susah. Itu bisa nggak kalian? Oh, kita nggak bikin yang Apple sih. Jadi kita bikinnya masih yang Android. Oh. Nanti kalau misalnya kita lihat dari pangsa pasarnya, karena kita kan ada bicara data dulu kan dari yang ada,
ternyata masih UKM 99% rata-rata Android. iPhone tuh kecil banget sih. Gitu. Jadi kita nggak prioritasin bikin App Store. Iya, karena kan agak ya kalau setahu aku nih gitu. Agak sulit kan kalau misalnya kita memang mau bikin aplikasi gitu kan. Jadi harus bikin 2. Bekerja samanya dengan si App Store itu kan agak Makanya agak itu sulit. sih bisa di slot web aja. Sama lebih aja sih gampang. fiturnya. Cuman ada yang lebih optimasi di aplikasi. Nggak takut dihack lewat web. Yang kerjanya hacker semua. Bisa jadi sih. Bener sih. Iya pasti. Kalau aku nggak ngerti Jujur-jujuran. sih jujur ya untuk yang masalah gitu. Cuman aku percaya sama tim aku lah. Pasti udah ada. Dulu tuh aku sempat baca kan dokumen GDPR. Apa sih? Kalau di Eropa kan ada tuh standar khusus. Jadi kita harus privasinya kayak standar privasinya kayak apa. Indonesia sih belum ada. Cuman kita sih udah mengacu ke yang GDPR itu sih. Jadi nggak, insya Allah aman. Cerita dong lagi di Belanda kayak gimana? Aduh, udah sampai ke Belanda. Dia sekolah terakhir ya? Jadi S2 ya, ya? S2 di S2 Rotterdam. di Belanda. Oh, Nora ini. hebat ih. Jadi lulus tata kota sarjana nih gitu. Terus akhirnya ngambil S2-nya di Kerja dulu sih di kerja. Jakarta. Oke, abis itu Abis itu bosan kerja, biasa kan bingung ngapain. Entah kenapa pengen S2 gitu kan. Ya udahlah, aku S2 di sana. ambil Ambil urban management, oke. real estate sih sebenarnya. Lebih ke real estate ya. Lebih ke real Nggak nyambung ya estate. sama yang Nggak dikerjain. nyambung, benar. Tapi biasanya memang Nyambungnya yang kan nggak di nyambung. platform. Iya, yang biasanya nggak nyambung itu memang orang-orang yang seperti ini. Sekolah apa tiba-tiba larinya kemana? Ya udahlah ya gitu ya. Sebenarnya aku suka di properti sih, cuman properti risknya Saat ini, besar ya. ya dan saat ini memang merunduk banget ya. Kalau aku lihat ya semenjak Kecuali pandemi. kantongnya tebel. Nah iya, ya itulah banyak lah masih gitu. Tapi tetap aja mungkin ya yang dulu marginnya segini mungkin sekarang agak kecil karena kan mahal loh sekarang untuk ngebangun tuh ya. Betul. Ya, Jangankan di Belanda buat tuh sebenarnya ngebangun. asik sih teh. Segalanya enak gitu kan. Tapi apa ya ada yang kurang gitu. Aku masa lebih seneng di Bandung. Nah, kenapa? Ya? Vibe-nya apa ya? Romantis, adem. Kan di sana juga adem, dingin malah. Iya adem. Tapi kalau di Belanda masalahnya itu makanannya nggak ada rasa. Kalau kan anaknya tukang ngemil. Nggak ada cilok ya. Nggak ada cilok, nggak ada basreng. Balik deh ke Bandung. Iya. Lidahnya udah lidah cilok Iya, karena soalnya ya. karena kalau di sana tuh misalnya nih gitu kan duit bulanan aku misalnya segitu udah dialokasiin, pengen makan di luar tuh duitnya langsung habis. Iya, Mahal. biayanya memang Jadi aku besar. harus masak gitu. Kalau makan di sana sekalinya beli ya udah mahal. Menurut aku kurang garam, kurang asin, kurang gurih gitu. Iya sih. Emang beda lidah aja Karena sih. di sana Beda kagak ada lidah. pecin. Ember. Ada teh, ada. Ada di restoran ya Cuma apa namanya nggak pada toko-toko ya seleranya toko-toko beda sih. Cina lah ya toko-toko Indonesia tapi ya udah gitu kan pasti mereka juga kalau kita makan di restoran ya gitu ada tuh marake pecin dan orang mah lidah Tawar. pecin. Biasanya ujungnya kita sesama diaspora itu suka ini dia masak bakso gantian gitu potluck jadi biar mengobati soalnya jadinya mahal sih itu bikin rendang aja yang harusnya sepiring bisa berapa di sini 20.000 sana tuh 130 Euro. sepiring 130.000 kalau di Oh, konversi Rempah-rempahnya mahal ya. ya rempahnya mahal Oh ya, ini kita menyimpang dari UMKM. Sedikit ngegosip tetap lah itu tentang Gosip kuliner tentang di Belanda ya gitu. Kebetulan kemarin ada saudara gitu kan datang lagi ke Indonesia. Aku bawalah ke pasar gitu karena ada mau beli sesuatu gitu di pasar. Dia ngelihat si lengkuas gitu yang kalau di Banyak. kita tuh 20.000 tuh udah sekilo. oke Di sana tuh lengkuas tuh seons Begitulah, Teh. kecil gitu kan. Gue bilang gue jualan lengkuas kali di Belanda. Emang Jadi rata-rata teh. diaspora tuh gitu teh. Kemarin aku juga baru ketemu jadi namanya Bu Ira. Bu Ira tuh ketua diaspora Indonesia. Dia juga akhirnya jadi karena sering suaminya kan di Texas ya. Cuman jadi sering bolak-balik Indo tuh bawa apa akhirnya dia jadi malah bikin ekspor impor bisnis sekarang. Nah itu Karena aku lagi mahal. mikir begitu jualan apa ya lengkuas. Kalau lengkuas kan agak awet ya nggak cepet busuk gitu kan. Iya. Apa kita ekspor lengkuas ke sana Yuk. ya kan. Ide bagus deh, boleh jahe nih. merah gitu kan. Udah ada channelnya nih. Iya Udah tahu caranya. seru soalnya ya lumayan lah itu kan UMKM juga Makanya sih. kan dulu Belanda kan kayaknya dari situ teh. Ya, Berapa iyalah, juta dikeruk dari golden itu. kita. Iya, benar. Makanya mereka sangat berterima kasih sama kita. Sampai kalau di Leiden itu mereka sukanya sama Pak Hatta ya. Muhammad Hatta.
Itu tuh ada nama jalan, ada patungnya dia, terus ada di Leiden itu. Soekarno-nya nggak? Kayaknya setahu aku di situ Hatta deh. Kayak mungkin secara diplomatik ya. Lebih kuat Pak Hatta. Gitu. Kurang tahu juga sih kalau Soekarno. Dari pengalaman tinggal di Belanda, satu berapa bulan? Berapa lama? Setahunan lebih. Setahun lebih. Mungkin ada sedikit juga yang ngebikin mau jadi UMKM ini, ada nggak sih pengaruh dari sekolah di sana? Ada teh. Jadi misalnya gini, itu suatu refleksi kita ketika itu ya. Aduh, kalau aku di sana misalnya kehilangan pekerjaan, status aku ekspat, aku nggak dapat prioritas. Jadi miskin udah gitu, bisa jadi gelandangan. Tapi kalau di Indonesia tuh luar biasa, semuanya bisa jadi cuan di sini tuh. Coba aja. Kalau di Indonesia ya, kita misalnya amit-amit gitu kena PHK, ya udah bikin, kan ada beras, bikinlah bubur, jualan depan rumah, bubur ayam, udah kaya. Ya bisa sih, masih tetap bisa menghidupi ya. Masih bisa. Jadi kalau menurut aku tuh Indonesia tuh kayak yang gak dianggap sama dunia global, padahal potensinya luar biasa. Betul. Makanya disebut Indonesia negara kaya teh eta. Benar. Cuman itu nggak bisa ngolahnya teh. Jadi kebanyakan salahnya kita masih ngirim itu masih produk belum jadi, masih raw. Ya, jadi harusnya kan, padahal kan banyak yang sarjana sampai S3 tapi mereka nggak pada balik ke sini gitu, sayangnya. Karena kan mungkin cuman ya kalau misalnya cuman ngejar materi kan pasti di luar ya. Cuman kalau menurut saya sih ya tetap beda lah. Mungkin materi besar tapi pasti ada yang kosong kok. Iya. Kayak apa ya, kayak kangen gitu. Aduh, kangen keluarga, kangen makanan Indonesia, paling utamanya kangen makanan. Juga iklim lebih bersahabat di sini. Iyalah gitu. Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan cuaca yang seperti ini gitu ya, ujuk-ujuk panas, ujuk-ujuk hujan gitu ya. Terus menghadapi musim yang cuma 2 gitu kan, antara dingin dan panas, sudah selesai gitu. Kayaknya yang asa pengen main hujan juga kan pasti kan. Karena mungkin karena di negara tropis, jadi aku tuh nggak tahan kalau di winter tuh bawaannya kayak banyak pikiran aneh gitu. Emang gitu katanya. Jadi kalau misalnya winter blues ya, jadi bawaannya tuh kayak sedih gitu. Kenapa ujuk-ujuk sedih gitu. Oh gitu. Iya, emang itu common sih. Biasanya kalau udah biasa di negara tropis begitu winter, pasti bawaannya pengen nangis gitu. Jadi homesick, ujuk-ujuk homesick gitu merenya. Iya, jadi temen aku waktu jadi kita waktu main ya ke Arctic Circle dekat Kutub Utara, di Swedia gitu. Temen aku dari Kolombia, cuman kan sama-sama tropis lah ya, kurang lebihnya. Aduh, 5 hari di sana nangis terus dia. Kenapa nih anak? Mendadak melau. Juga mendadak melau, kangen sama mantan gitu. Terus jadinya dia kayak pengen mati aja. Aduh, sampai ada pikiran kayak gitu. Apaan sih lu gitu? Udah pulang-pulang akhirnya. Jadi nggak bisa menikmati juga. Gitu. Kecuali gitu kalau misalnya efek juga cuaca ya. Enak ya. Iya sih, karena ada hormon yang nggak keluar gitu. Jadi melantonin apa aku lupa. Iya, pokoknya jadi kalau sebenarnya vitamin D kan bagus ya buat imunitas. Iya, untuk imunitas tulang. Gitu. Matahari di Indonesia mah lengkap. Iya, benar sih. Aku waktu di Swedia itu. Iya, karena nggak ada matahari mereka jadi kitanya. Itu kan benar-benar di kutub utara ya. Arctic Circle itu di ujung banget tuh, ujung paling ujung. Jam 10 sunrise. Jam 2 sunset. Stres orang. belum sempet ngapa-ngapain udah pada gelap tutup lagi. Iya, udah gelap lagi ya. Ini mah aku ya udahlah gitu. Udah gitu ya nggak dapet yang dicari lagi kan, nyari itu aurora borealis. Itu kan untung-untungan ya. Nggak ketemu tuh. Pas lagi cloudy. Jadi 5 hari di sana cuma dapet mellow doang. Oh ya ampun. Pengalaman ya. Pengalaman. Iya, seru aja sih. Jadi tetap ya Indonesia is the best lah ya. Kalau buat aku ya, dan kebanyakan rata-rata teman-teman aku yang ekspat, termasuk partner aku juga gitu kan, kayaknya dia juga lebih seneng di sini sih. Betah di Indonesia. Dia orang Amerika gitu kan. Kalau waktu itu aku bawa tuh ke Lembang, duduk di tepi danau. Ines enak ya di sini, adem banget, ini suasananya nyaman. Di Amerika pengen pindah ke sini. Iya benar sih. Pengen pindah ke sini gitu. Ya iyalah, lu gue bawa ke tempat yang bagus. Coba dibawanya ke kemana gitu. Ke rumah padat yang gojruk-gojruk. Yang sungainya warnanya udah hitam. Sekali dibawa. Harusnya dibawanya ke Sunter. Iya.
Ya gitu. itulah pengalaman-pengalaman ya. Ini sekedar apa namanya cerita ya. Cerita. Nah, tetaplah kembali lagi bahwa Indonesia tuh sebenarnya kaya akan apa namanya produk gitu. Kreativitasnya juga orang Indonesia. Alamnya luar biasa. Alam luar biasa dan manusia sendiri sebenarnya udah kreatifnya tuh udah bagus banget gitu loh. Mereka bisa menciptakan kreasi makanan yang aneh-aneh dari luar negeri mah moal aya nu siga kitu-kitunya. Makanya aku suka heran. Cilok naon segala macam. Cimin apa tuh? Cimin nu digulung tehnya. Nah, itu sebenarnya kreatif itu tuh kreatifan orang Indonesia. Asal nama ngan naon sih tuh? Aci gitu kan. Aci aja bisa jadi berapa produk berapa macam. Itulah. Makanya kadang aku suka heran teh sama teman-teman aku gitu yang seumuran yang enggak seumuran. Lu jangan norak deh gitu. Kayaknya tuh terlalu apa ya? Aku bilangnya apa sih istilahnya tuh yang inferior gitu, inferiority complex. Jadi dia menganggap tuh Indonesia tuh jelek aja, padahal sini gue buka matanya, kurang jalan-jalan dia. Iya benar. Gitu. Gua akuin. Banyak kan gitu teh, orang kita tuh keluar negeri bentar terus udah merasa dia paling keren. Sindrom. Terus nggak mau balik lagi, itu norak banget menurut aku. Sorry to say. Iya. Gitu. Nah, gue juga setuju sih. Tetap lah kalau mau ngomong apapun juga, Iya sih. Indonesia itu sangat amat kaya produk. Ya, Macem-macem. dengan kebudayaannya, dengan alamnya, dengan ya produk apapun itu gitu ya, mau fashion, mau makanan, mau apalah semua gitu ya. Semua ada ya. Semua ada. Kurang apa lagi gitu. Cuman satu kurangnya, Apa teh? kurang pintar memanage. Itu Benar. aja. Kirain kurang cuan. Ah, ya. Kurang Karena kita pendampingan. tidak bisa memanage, akhirnya cuannya Oh iya sih. itu. Segitu-gitu aja. Iya, kalau coba Iya kita sih. bisa pakai sistemnya orang-orang bule yang pintar memanage, mungkin kita juga akan kaya di Punya sistem malah ya, bisa disiplin. gitu. Simpelnya ya disiplin gitu kan, dari itu aja udah Iya. mungkin banyak yang nggak disiplin Nah sih. itu kayak di luar negeri aku perhatiin gitu ya, mereka nggak ada tuh yang pulang kerja nongkrong ngopi ngabis-ngabisin duit, paling mereka hanya bisa keluar weekend doang. Nah kalau di Indonesia mau punya duit mau nggak nongkrong aja, nah itu kan Di Belanda malah Nongkrong jadi duit lebih lucu gak teh. ya orang Hah? Indonesia. Kalau di Belanda Iya, ada itu juga. Kalau di Belanda kulturnya misalnya makan siang nih, jadi mereka tuh bawa home cook meals. Iya Jadi betul. bento aja gitu makan di situ, udah gitu bisa langsung kerja. Iya udah. Dan Kalau mereka aku nggak gitu kalau- banget sih, pengen Ya. tetap high-nya masih Iya, ada iya. ya gitu. Ya itulah karena kebudayaan juga memang Beda. gitu. Sistem kita harus bisa memanage bagaimana gitu kan. Itu yang bisa menghasilkan jadi lebih besar. Tuh. Seperti itu. Ya, oke. Ines, semoga Sudah si dikasih UMKM-nya kode. ini si dekatkita.co ini bisa semakin membumi. Terima kasih Teh. Semakin bisa banyak lah ya membersnya yang tertarik untuk beli di situ, transaksi dan lain-lainnya makin banyak. UMKM yang bergabung juga makin banyak. Siapa tahu nanti kita juga sama Teh Kiki ya Betul. gabung ya di Siapa tahu ada dekatkita.co ini. produk usaha sampingan. Ya Betul. ada. Nanti Banyak kita di bulan ngobrol ini. lah gitu ya. Buat alumni Oke. Plat D juga mungkin yang punya UMKM yang mungkin belum bergabung dengan platform atau mungkin udah bergabung dengan platform yang online itu, Nambah-nambah mau bergabung di dekatkita.co bisa langsung klik di webnya, nanti langsung register di situ ya. Pakai WA aja. Pakai WA langsung, daftarin WA dan lain-lain gitu. Semoga Terima sukses kasih, ya Teh. Ines ya. Terima kasih Nes. Hatur nuhun. Aku yang hatur untuk nuhun udah waktunya bisa diundang. datang ke sini. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Thank you alumni Plat D, sampai ketemu lagi. Iya. Bye bye.